Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Karena nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita sangatlah banyak. Dan tidak seorang pun di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah Jalla wa ala yang ada pada dirinya. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga rukunnya. Yang pertama adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil qalb, syukur dengan hati kita bahwasannya kita meyakini segala nikmat yang ada pada diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, yaitu syukur dengan anggota tubuh kita. Semakin mendapatkan nikmat, maka kita gunakan nikmat tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut tercurahkan kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Tidak lupa kami ucapkan kepada anak-anak soleh yang insya Allah sebentar lagi akan liburan, subhanallah. Ya, jadi ingat waktu-waktu kita waktu itu pesantren, ya, pulang itu tidak dijemput. Kadang kita pulang sendiri zaman dulu. Mungkin sekarang masya Allah orang tua sudah makin perhatian, ya. Kita dulu berangkat sendiri, pulang sendiri. Sekarang anak-anak akan mengalami situasi yang berbeda tentunya. Hari-hari di pesantren itu berbeda dengan hari-hari di rumah. Maka nasihat ini kami sampaikan juga kepada adik-adik, anak-anak sekalian, yang insya Allah nanti akan kita sebutkan di dalam beberapa poin. Dan kami ingin menyapa kepada para wali santri. Ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di pesantren Tasnim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua, termasuk antum semua, nikmat yang sangat besar. Dan di antara nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepada seseorang adalah nikmatul dzurriyyah, yaitu nikmat berupa keturunan. Karena tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keturunan. Allah Jalla wa ala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki memiliki anak, masya Allah, perempuan semua. Ada di antara mereka yang Allah Jalla wa ala berikan keturunan laki-laki semua. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keturunan laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala
menjadikan siapa yang Allah kehendaki tidak memiliki keturunan. Aqim. Dan kesemuanya ini tentunya sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan, dan kita dituntut untuk menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karenanya kami sampaikan kepada para wali santri, sebagaimana antum dalam beberapa bulan ini menitipkan anak antum di kami, di pesantren ini, maka tiba saat liburan, maka giliran kita sekarang dari pihak pesantren mengatakan kepada antum semua, kami titipkan anak-anak kami ini kepada orang tuanya, agar dijaga bagaimana ibadahnya, agar dijaga bagaimana akhlaknya, sikapnya, pelajaran-pelajaran yang didapatkan di pesantren agar kemudian dipraktekkan dan diamalkan ketika di rumah. Dan tentunya setiap orang tua tidak mungkin tidak ingin anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Semua di antara kita pasti menginginkannya. Bahkan ini adalah doa yang dibaca oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Termasuk di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdoa kepada Allah, yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku keturunan yang saleh. Dan doa yang seperti ini juga diucapkan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam. Kalau Nabi Zakaria alaihi salam ketika berdoa kepada Allah, beliau mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Dan ketika kita ingin mendapatkan keturunan yang baik, maka ada beberapa poin yang harus kita laksanakan, yang kita lakukan bagi orang tua. Di antaranya yang pertama adalah kita senantiasa mendoakan anak kita. Ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Doakan mereka dengan doa-doa yang baik. Karena termasuk di antara doa yang akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu doanya orang tua untuk anaknya. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya, seperti ucapan barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Ya, bukan seperti sebagian orang kalau marah sama anaknya maka dia ucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Kita harus berusaha untuk memiliki husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anak kita. Jangan putus asa terkait dengan anak kita. Senantiasa kita berusaha untuk mendoakan anak kita, termasuk diantaranya di waktu-waktu yang mustajabah. Seperti sekarang ini, kita memiliki waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Jalla wa Ala berjanji akan mengabulkan doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la turadduhun." Ada tiga golongan yang doa mereka tidak akan diijabah, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu da'watuhun. Doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Hina yuftir atau hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa atau sampai dia berbuka puasa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajabah agar Allah berikan kebaikan untuk anak kita. Kemudian termasuk di antara yang harus dilakukan oleh orang tua terkait dengan anaknya untuk menjaga anak kita, maka kita terlebih dahulu juga harus menjaga kesolehan diri kita. Ketika kita mengharapkan Allah jaga anak kita, maka kita diperintahkan untuk menjaga kesolehan diri kita dengan menjauhi perkara-perkara yang dilarang, melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Jalla wa Ala memberikan penjagaan kepada anak kita.
Ini salah satu di antara pengertian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Termasuk di antara penjagaan Allah untuk diri kita, ketika kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah akan menjaga anak-anak keturunan kita. Karena kalau sekarang ini kita serahkan penjagaan terhadap anak kita itu kepada kemampuan kita saja, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghandle-nya. Subhanallah, sekarang ini teknologi ya sudah maju, anak-anak Masya Allah sudah pinter ya dengan menggunakan gadget mereka. Banyak di antara sekarang orang tua ini yang terkadang ingin ya menjaga anaknya dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diharapkan seperti itu, agar orang tua di samping dia berusaha untuk ikhtiar menjaga anaknya, menjaga waktu-waktunya, ya, maka orang tua juga harus menjaga dirinya untuk senantiasa menjadi orang yang saleh. Dan kita tidak lupa tentang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah bagaimana perjalanan Nabiullah Musa dengan Khadir, ya. Ketika mereka berdua mendapati satu kampung, masuk di tengah-tengah mereka, kemudian mereka minta untuk dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Fa'abau ayyudhayifuhuma. Penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadha fa'aqamah. Kemudian mereka berdua mendapati ada satu tembok yang hampir roboh, dan kemudian tembok tersebut ditegakkan lagi oleh Khadir. Ketika ditanya alasannya, maka Khadir menyebutkan kepada Nabi Musa bahwasannya wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok ini adalah milik dua anak yatim, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah tembok tersebut ada harta mereka berdua. Subhanallah, untuk menjaga harta anak yatim itu sehingga tidak hilang, Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang yang mulia. Yang pertama yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang kedua adalah Khadir. Ada yang mengatakan Khadir ini adalah Nabiyyun min anbiya'illah, di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Khadir ini adalah merupakan waliyun min auliya'illah. Kedudukannya hanya sebatas wali. Ala kulli hal, dua orang ini diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Alasannya kenapa disebutkan oleh Khadir wa kana abuhuma salihah? Karena orang tuanya, kedua orang tuanya ini adalah orang yang saleh. Jadi kalau orang tuanya saleh, maka keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan anak langsung atau bukan orang tua langsung, tapi 4 tanjakan ke atas orang tuanya. Ya, mungkin bapaknya, kakeknya, buyutnya itu soleh, Allah Subhanahu wa taala masih ya jaga keturunan-keturunannya karena kesolehan yang dipraktekkan oleh orang tuanya. Maka para salaf terdahulu senantiasa memberikan wasiat apa? Barru abna'akum, berbuat baiklah kalian wahai para orang tua kepada anak-anak kalian, bisalahikum wastiqamatikum, dengan menjaga kesolehan diri kalian. Orang yang soleh itu adalah orang yang senantiasa menjaga hak-hak Allah dan menjaga hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang soleh. Wastiqamatikum, dan jagalah anak kalian dengan senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berarti kita sedang melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penjagaan anak kita. Kemudian termasuk di antara yang harus diperhatikan oleh orang tua nanti ketika anak-anak berada di rumah, bahwasanya antum semua akan bersama anak antum diperintahkan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
maka orang tua harus memberikan taujihat, memberikan pengarahan, dan sekaligus memberikan apresiasi ketika anaknya nanti kemudian mempraktekkan kebaikan, melaksanakan ketaatan. Berikanlah apresiasi agar mereka lebih semangat lagi di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat yang ingin kami berikan kepada anak-anak kami yang akan pulang untuk liburan, bahwasanya waktu yang kalian miliki adalah sesuatu yang paling berharga. Maka jangan sampai waktu kalian di pesantren yang sudah kalian gunakan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak murojaah, menjaga hafalan dan seterusnya, ketika di rumah ini banyak yang kemudian meninggalkan perkara-perkara positif tersebut. Maka anak-anak harus tetap istiqomah dalam murojaah. Mungkin ada yang memiliki target untuk sekian kali khatam di bulan Ramadan ini, tetap untuk berusaha mewujudkan target tersebut. Warnailah rumah kalian dengan cahaya Al-Quran, sehingga itu kemudian akan memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di rumah kalian, orang tua kalian, saudara kalian, dan yang ada di rumah kalian. Jaga waktu, karena waktu ini adalah perkara yang paling berharga. Sibukkan diri dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dan manfaatkanlah waktu untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kalian. Mungkin selama kalian di pesantren, kalian berbaktinya adalah dengan menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua. Subhanallah, saya masih ingat dulu, di saat masuk pesantren, setiap hari itu harus setoran Al-Quran setidaknya satu wajah. Kalau bahasa kita sekarang satu halaman satu safhah, satu wajah. Itu kalau pengalaman saya nggak mencapai target lah hari itu, saya nggak setoran misalnya, maka satu hari itu boleh mengambil uang dari tabungan itu 2.000 untuk jajan gitu untuk sambil ngeteh sore gitu Saya ambil uang itu bukan untuk jajan, saya masih ingat. Saya ambil uang untuk apa? Untuk telepon orang tua saya. Itu interlokal yang jarak jauh, telepon yang dari pesantren saya waktu itu di Seragen telepon ke Malang. Itu mahal kan gitu kalau di Telkom itu mahal telepon di pesantren disediakan itu. Saya kemudian minta maaf sama orang tua, kenapa hari ini nggak bisa setoran. Yang saya yakin orang tua saya nggak tahu apa itu maksudnya setoran gitu Yang saya yakin orang tua saya nggak ngerti apa itu setoran, apa itu target, apa itu. Yang dia tahu pengen hafal Quran 30 juz, tapi alhamdulillah doain saya minta maaf hari ini nggak bisa setoran dan seterusnya, nggak mencapai target dan seterusnya. Saya minta maaf, dan subhanallah sifat itu yang kemudian menjadikan kita memiliki kedisiplinan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran sesuai dengan waktunya, sesuai dengan targetnya, dan akhirnya kita alhamdulillah bisa menyelesaikan sesuai dengan target dan waktu yang sudah ditentukan. Harus menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua. Ini bentuk bakti kalian kepada orang tua ketika di pesantren. Mungkin kalian berbakti kepada orang tua ketika di pesantren dengan mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, ditambah lagi baktinya. Tetap menjaga amanah, tetap mendoakan orang tua, dan kemudian berusaha untuk berbakti kepada orang tua secara langsung, dengan tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar, yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Janganlah mengucapkan perkataan itu nggak boleh. Apalagi yang lebih buruk daripada sekedar mengucapkan wala tanharhuma, dan janganlah menghardik kedua orang tua. Perhatikan, jaga lisan kita ketika bermuamalah dengan orang tua kita. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah untuk kedua orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang mulia. Berbakti kepada orang tua, dan termasuk orang yang celaka seperti yang disebutkan Rasulullah SAW ketika beliau mengaminkan doa malaikat Jibril
ketika Jibril mengatakan, syaqiya abdun, celaka seorang hamba yang menemui kedua orang tuanya pada masa jumpa mereka, ketika orang tuanya sudah tua renta, salah satu atau keduanya bahkan, akan tetapi tidak mampu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bakti kepada orang tuanya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena tidak mampu berbakti kepada orang tua kita. Oleh karenanya, berusaha kita berbuat baik, mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan, termasuk diantaranya yaitu berbakti kepada orang tua. Sampai kemudian nanti liburan berakhir, ketika kita kembali ke pesantren, kita ya masih bisa melanjutkan tren positif. Berapa banyak anak yang ketika pulang ke rumah tidak menjaga keistiqomahannya, balik ke pesantren sudah mulai seperti dari awal. Ya, susah menghafal, ya, kemudian susah untuk bangun sholat malam, nggak bisa melaksanakan puasa sunnah. Kenapa? Karena ketika dia pulang, dia mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kemudian menjadi habitat dia, menjadi habit dia. Kemudian ketika kembali ke pesantren, dia tidak mampu melaksanakan amal ketaatan. Seperti itu. Baik, mungkin barangkali ini yang dapat Ana sampaikan sedikit untuk orang tua tadi, dan juga untuk adik-adik, anak-anakku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya kefahaman. Kita serahkan kepada moderator untuk sesi berikutnya.